Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian HKBP Palipi Mogang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita sebagai sumber kekuatan bagi kita untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayau ma patupahon harisaron diho, jala pamalupon ho, sian bugangmu, ninna jahoba. Ala si habuangan guarmu, didok halak alision, naso parduli ni halak nanggosada. Ayaw mapatupahon harisaron diho, jala pamalumokku ho, sian bugangmu, ninna jahoba. Ala si habuangan guarmu, didok halak alision, naso parduli ni halak nanggosada. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudari pernah mendapatkan ATM? Mungkin ketika kata ATM muncul, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sehubungan dengan alat untuk mengambil uang. Tetapi sesungguhnya yang saya maksudkan di sini adalah, apakah kita pernah mendapatkan ancaman, tantangan, dan masalah? Yang pasti setiap orang pasti mengalaminya, walaupun mungkin berbeda-beda. Ada yang mengalami pergumulan yang sangat hebat, ada yang tidak begitu hebat, tetapi yang membedakan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Permasalahan yang hebat dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka setelah mengalami pembuangan akibat dosa pelanggaran mereka, di mana mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka harus mengalami pembuangan selama 70 tahun lamanya. Sesungguhnya di tengah-tengah pembuangan tersebut mengalami penderitaan yang hebat bangsa Israel. Sampai kalau kita lihat digambarkan bagaimana seorang laki-laki tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan, muka pucat, dan banyak lagi pergumulan yang mereka dapatkan selama berada dalam pembuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang terkasih, melalui firman pada pagi hari ini, Allah menunjukkan kasih-Nya, walaupun murkanya sempat terjadi kepada bangsa itu atas pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi kasih Allah melebihi murkanya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Allah menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel yang disampaikannya melalui Nabi Yeremia.
melalui janji pemulihan Allah mau mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika ada orang mengalami masalah, ketika orang mengalami persoalan hidup, ketika ada orang mengalami sakit parah, dan mereka memperoleh penguatan melalui janji, misalnya dari seorang dokter atau orang lain, pasti sukacita akan menjadi milik mereka. Demikian juga halnya sesungguhnya yang dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka merasa diasingkan, di mana mereka mengalami luka-luka yang begitu hebat, dan sampai mereka dianggap orang yang tidak memiliki apa-apa. Karena menurut pemahaman mereka sesungguhnya, ketika suatu bangsa mengalami pembuangan, itu berarti Allah mereka juga mengalami kekalahan. Tetapi kita lihat luar biasanya Allah bangsa Israel itu. Allah tidak membiarkan mereka. Tetapi janji kepastian Allah sampaikan kepada mereka. Di mana dia menjanjikan akan mendatangkan kesembuhan bagi bangsa Israel. Kesembuhan menunjuk kepada mereka akan dimampukan, dikuatkan mengalami persoalan hidup. Tetapi tidak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Allah tidak hanya menjanjikan mendatangkan kesembuhan bagi bangsa Israel, tetapi Allah juga berjanji akan mengobati luka-luka mereka. Luka-luka secara jasmani, tetapi yang terutama secara psikis, di mana mental mereka jatuh, mengalami pembuangan dalam waktu yang cukup lama. Seakan-akan mereka berpikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Tetapi tidak hanya seperti itu saja, tetapi mereka seperti kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita juga pernah mengalami sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang dapat menolong kita, membawa kita keluar dari pergumulan kita. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana janji Allah kepada bangsa Israel, di mana Allah akan memberikan pemulihan dan akan membawa mereka keluar dari pembuangan. Demikian juga sesungguhnya janji Allah kepada kita, ya dan amin. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, kita diajarkan agar senantiasa menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Apapun persoalan hidupmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, yang pasti Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering tidak benar-benar setia kepadanya. Tetapi melalui firman ini Bapak Ibu Saudari, Allah menjanjikan kepastian kepada bangsa Israel. Tetapi bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada kita. Karena itu, biarlah kekuatan dari Allah senantiasa kita andalkan untuk menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apapun persoalan hidupmu, apapun tantangan hidupmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Dan firman Tuhan adalah kepastian. Sebagaimana yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan dari Allah memampukan kita untuk senantiasa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.